Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala syahra ramadana sayyidash syuhur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kehadiratnya. Pagi hari ini kita dalam suasana Ramadan yang begitu sejuk, yang begitu penuh raja, ada harapan, ada optimisme kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, dalam suasana puasa seringkali juga ada hal-hal yang merupakan rukhsah atau pengecualian dari hal yang normal. Itulah sebabnya pagi ini kita akan mengangkat tema, yakni orang yang meninggalkan puasa tanpa uzur. Apa hukumnya? Apa konsekuensinya? Dan seluk-beluk yang terkait jika seseorang meninggalkan puasa. Kalau dengan uzur, maka ada jawabannya, jelas. Yang kemudian kita coba segarkan pagi ini kalau yang tanpa uzur. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ajaran Islam senantiasa ada hal yang menjadi kata kunci. Kata kunci ini mewarnai berbagai macam aspek dari syariat agama. Salah satu yang menjadi kunci dari kata puasa dan hal yang terkait di dalamnya adalah prinsip rukhsah. Pada ayat Allah tegaskan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usur. Ini memahami adanya ayat seperti ini, maka kita akan dapat ilmu turunan, pemahaman bahwa dalam agama itu begini. Kalau uzur begini. Itulah sebabnya perlu ditakrif pemirsa sekalian. Kalau tema yang kita angkat adalah tanpa uzur atau di luar rukhsah. Saya mau bacakan dulu dalilnya atau kaedahnya. Dalam agama itu idza daqatil waqtu ittasa'a. Prinsip agama turunan dari inna ma'al usri yusran fa inna ma'al usri yusra. Atau ayat yang sudah saya bacakan tadi, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Itu prinsipnya bahwa agama menginformasikan kepada kita yang umum, lalu ada yang atau yang stabil, yang normal. Kemudian kalau ada yang tidak normal, maka Islam memberikan jalan keluar. Nah, izin dulu sebelum uzur. Pada saat orang tidak normal melakukan puasa, ayat 184 Allah berfirman, "Faman kana minkum maridun aw ala safar
apabila kalian sakit atau dalam perjalanan ada rukhsah. Bukan uzur, bukan. Yakni fa'iddatum min ayyamin ukhar. Tunda ibadah itu, puasa itu kita sebutnya dengan qadha. Ada lagi yang di atasnya. Fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu. Bagi orang yang tidak mampu, sudah uzur. Fa fidyatun ta'amu miskin. Maka dia memberi fidyah dengan cara memberi makan orang miskin. Ini rukhsah, lalu ada jalan keluarnya. Kenapa Allah kasih tahu ini? Agar inilah yang dijalani. Karena mudah. Tapi tema kita ini kan kalau meninggalkan puasa tanpa uzur. Bagaimana hukumnya? Karena agama ini sudah memberikan yang dasar. Bahwa puasa jami'an nahari. Apapun kondisinya. Pokoknya yang dimaksud puasa itu yang diwajibkan oleh Allah. Kutiba. Allah yang tulis. Diwajibkan. Di dunia saja ini pemirsa sekalian. Orang yang mencairkan, bukan yang menggaji kita ya, karena kita itu digaji karena kerja kita. Orang yang mencairkan gajinya seorang karyawan pegawai itu ditaati. Sekali lagi saya mau katakan bukan menggaji seseorang karyawan, bukan. Dia digaji karena dia bekerja. Karyawan taat kepada sesama manusia yang di atas statusnya. Kalau Allah lah yang mewajibkan puasa, mewajibkan zakat, dia juga yang kasih rezeki kepada kita. Mewajibkan puasa, dia juga yang kasih rezeki kita untuk buka puasa. Lalu tidak puasa, maka pasti bisa dijawab oleh kita semua. Berdosa. Atau hukumnya haram. Itu tegasnya. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, apalagi kita dalam suasana Ramadan. Ayo nikmati kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita dalam puasa ini sebagai hikmahnya puasa. Nah, kita lanjut materinya ya. Jadi, kalau ada orang meninggalkan puasa, begitu dicek, tidak ada uzur syar'i. Uzur syar'i tadi yang melahirkan ada rukhsah, yang menggunakan kaidah usul fikhi idza dhaqal waqtu tasa'ah. Apabila sudah sempit waktu, sempit, sulit dihindari, maka disitulah kelonggaran. Itu nikmatnya hukum Islam. Tapi orang ini sudah tahu bahwa oh ini yang rukhsah, sakit dan dalam perjalanan. Yang berikutnya yang sudah rentah, tidak mampu lagi puasa. Dan menurut dokter justru berbahaya kalau dia masih mau puasa. Maka dia berfidyah. Orang ini tidak. Kita sudah jawab tadi, pasti hukumnya haram. Tidak akan berkah. Maka izin pemirsa sekalian, saya mau sampaikan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang meninggalkan puasa itu begini. Pada saat Nabi bersabda, "Man aftara yawman min Ramadana." Siapa yang berbuka atau tidak puasa satu hari saja mir Ramadana dari total selama Ramadan itu, min ghair rukhsatin rakhasahullahu ta'ala, dari selain yang sudah diberikan rukhsah oleh Allah. Saya sudah sebut tadi kan, mana rukhsahnya? 3. Orang ini dengan sengaja, ya pastilah bisa diduga berani-berani. Kalau saya tidak puasa kan, saya tidak malu orang tidak lihat. Allah juga begitu bijaksana, tidak langsung kasih malu-maluin saya, tidak langsung membeli bibirnya, tidak langsung ada kudisan misalnya, seperti umat-umat terdahulu.
Tidak langsung juga ada musibah dari Allah juga seperti Umar terdahulu, tidak masalah. Kalau ada orang yang begitu, sehari saja kata Nabi SAW, lam yuqdi anhu, walaupun dia berniat mengqadha, ini peringatan keras. Selama kita masih mau menghirup udara, jangan main-main dengan kewajiban ini. Kecuali dengan rukhsah. Wa in samad dahra kullah, walaupun dia berniat bahwa dia akan berniat puasa setahun lamanya, karena memang tidak mampu. Oh, sebulan saja dia sudah sengaja tidak puasa minimal sehari itu tadi, apalagi mau puasa. Itu hanya main-main saja. Kan jawabannya jelas. Ada yang bilang, nanti saya qada. Oh, yang Ramadan saja yang banyak orang puasa, dia tidak puasa. Memang sudah keimanannya yang menjawabnya bahwa dia tidak mampu puasa. Ini penegasan dari Nabi SAW. Sesungguhnya dia tidak mampu mengqadha puasanya itu. Ulama menafsirkan ini dua hal. Penafsiran pertama dari hadis ini bahwa siapa yang membatalkan puasanya satu hari saja Ramadan, walau dia berniat puasa qadha selama setahun di belakangnya, tidak akan sama. Satu maknanya, pahalanya tidak akan sama keutamaannya. Karena orang beribadah di bulan Ramadan tidak sama nilai lipat ganda pahalanya di luar Ramadan. Satu. Itu ya. Yang kedua, dosa dengan sengaja melanggar ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, kutiba alaikumus siyamu, Anda diwajibkan berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan pada umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Itu jelas-jelas Allah. Maka melanggarnya kita katakan tadi haram. Haramnya dosa yang dilakukan sengaja di bulan mulia itu asyaddu zulman. Menurut Al-Baghawi ya, orang yang memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah, a'zamu ajran, begitu besar pahalanya di sisi Allah. Tapi sebaliknya, barang siapa yang melakukan kezaliman, asyaddu zulman fima siwahunna, juga kezaliman pelanggaran yang begitu besar. Maka ini maknanya pemirsa sekalian. Hadis Nabi menegaskan begitu, tidak akan mampu menggantinya di luar Ramadan. Baik keutamaannya, bahwa terbayar iya satu hari. Ini kalau sengaja ya, karena kita pakai tema sengaja, tanpa uzur maksudnya. Demikian juga pelanggaran di dalamnya, asyaddu zulman fima siwahun, pelanggaran yang amat luar biasa. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melihat bagaimana secara pikir sekarang. Tadi ini dasar berpikirnya, motivasinya, jangan meninggalkan selain yang tiga uzurnya tadi. Maka kalau ada orang secara fikih tapi masih dalam koridor beriman, pemerintah dan ulama masih memberikan harapan, karena memang itulah ajaran agama ya. Maka ada berbagai macam pendapat ulama, mulai imam mazhab sampai kepada ulama kontemporer. Saya ambil imam mazhab. Pertama, Imam Malik, guru Imam Syafi'i, kemudian Imam Syafi'i dan murid Imam Syafi'i namanya Ahmad bin Hambal. Tiga ulama mazhab ini bersepakat, ulama mujtahid ini bersepakat bahwa dia melanggar apa yang diperintahkan Allah, maka dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak istighfar, istighfar. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Itu satu. Yang kedua,
dia wajib mengqadanya sejumlah hari yang ia tinggalkan. Ini ulama 3 tadi, Imam Malik, guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri berpendapat begitu, kemudian murid Imam Syafi'i namanya Imam Ahmad bin Hambal. Konsekuensinya dia ganti. Lalu kemudian ia bertaubat kepada Allah. Semoga Allah mengampuninya, yang Maha Pengampun itu. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita maju ya pada materi orang yang meninggalkan puasa tanpa uzur ini. Kalau ulama berikutnya, ulama kontemporer itu pendapat bahwa dia bertaubat nasuha. Ulama kontemporer itu misalnya Qardawi. Kontemporer itu di atas tahun 2000-an lah kira-kira, atau 1900-an ke sini. Kontemporer itu. Bahkan boleh jadi yang masih kita dapat pendapatnya misalnya Wahbah Az-Zuhaili, Al-Qardawi yang belum lama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berpendapat bahwa taubatan nasuhah ditambah kalimat dia harus begitu melakukan banyak amal soleh. Karena tanda diterimanya taubatnya kalau dia banyak menutupinya dengan banyak mengamalkan amal soleh. Itu pendapat ulama kita. Nah, yang menjadi penting jamaah sekalian adalah tanpa uzur ini ada peringatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari beliau mimpi. Dia didatangi oleh, saya bilang mimpi ini jangan dibayangkan persis dengan mimpi kita ya. Ini penting ini. Nabi bermimpi didatangi oleh malaikat, lalu diperlihatkan kepada Nabi orang yang tersiksa, bergantungan badannya. Terbalik lagi, begitu tersiksa. Riwayatnya begitu. Nabi bertanya, ini gambaran apa ini wahai malaikat? Ya. Apa jawab malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini adalah di antara hamba Allah, baik dari umatmu maupun umat-umat terdahulu yang berpuasa, tapi dia sudah berbuka sebelum pasti masuk waktu maghrib. Kalau waktu kita pakai. Cepat saja berbuka, belum pasti kira-kira gitu. Kan sekarang kita ada guyonan di medsos kita itu. Berbagai gambaran orang yang terlalu siap menunggu beduk maghrib. Ada yang tes-tes mic, langsung buka. Terlalu buru-buru. Nah, itu kan gurauan sebenarnya, agar kita hati-hati. Tapi peringatannya, orang yang berpuasa sesungguhnya tapi tidak sangat hati-hati pada saat mau buka, walaupun perintah untuk mempercepat buka puasa itu, tapi pastikan yang kita pedomani itu TV, radio, media sosial kita yang betul-betul valid. Karena berbuka belum pasti masuk waktunya. Karena buru-buru sekian, 1 menit saja bedanya. Makanya ini tidak boleh main-main ya. Jangan ada media mencoba-coba memutar itu tanpa konfirmasi secara komprehensif. Terkonek dengan pemerintah, terkonek dengan lembaganya. Karena ini umat. Kalau umat korban, maka pelaksananya yang kena. Itu gambaran betapa harusnya kita hati-hati. Imsakun muftirin jami'an nahari, menahan dari segala hal yang membukakan sepanjang hari. Nah, pemirsa sekalian, dalam hal ini kita diajarkan bahwa berpuasa itu
harus betul-betul menggambarkan kesiapan dari niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan coba-coba mengambil dalih atau alasan, sekedar alasan yang kita sendiri ragu. Yang hati kita sendiri penuh keraguan. Orang Makassar bilang macapa. Coba-coba meninggalkan puasa, kan kita tahu itu ada qadanya. Kok bisa diqadha? Gampang itu. Jangan. Dengan dalil tadi ya, penjelasan ulama bahwa walaupun kita berniat mengqadhanya di luar Ramadan tidak akan mampu dalam dua posisi. Betapa besar dosa karena melanggar firman Allah sengaja lagi. Betul-betul niat melawan Allah. Itu. Yang kedua, nilai mengqadhanya. Berapa lama pun kita puasa, setahun pun dalam hadis tadi tidak akan mampu mengimbangi nilai orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan. Sekali lagi pemirsa, ini keharamannya karena sangat detail rukhsahnya. Sakit dalam perjalanan, qadha, dan yang terakhir yutiqunahu 'alal ladzina yutiqunahu, orang yang sangat uzur, tua renta, dokter bilang tidak ada harapan, maka dia fidyah. Semoga pemirsa sekalian, kita membahas seperti ini bukan adanya niat meninggalkan puasa tanpa uzur, mengambil alasan, ambil argumen. Mengambil argumen saja itu sudah merupakan niat perlawanan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Allah memberikan hidayah dan maunanya kepada kita sekalian di bulan Ramadan ini. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.